Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Talia Nanda di podcast Bimatif. Pada podcast episode ke-13 ini, kita akan membahas tentang strategi manajemen waktu bersama Kak Elisa Adelia. Halo Kak Elisa. Halo kembali Talia, sudah Halo, apa semangat nih ya. kabar nih? Iya, semangat banget dong. Gimana kabarnya Kak? Baik? Nah, alhamdulillah nih baik. Kalau Talia sendiri bagaimana tuh kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Oke, kita langsung mulai aja kali ya Kak podcastnya biar teman-teman Sobat Nalar tuh nggak nungguin gitu. Oke, Iya tuh, langsung kita mulai aja. setuju. Boleh, boleh. Oke, pertama-tama nih Kak, aku mau nanya nih, kira-kira kesibukan Kak Elisa ini apa aja sih Kak? Boleh kasih tahu nggak ke kita semua? Nah, iya. Kalau ditanya soal kesibukan nih ya, pasti pentingnya sibuknya itu mencari ilmu pengetahuan dan juga pengalaman. Kayaknya bukan dari saya aja, tapi kayak Talia, Heskia juga dan semuanya memiliki kesibukan sedang mencari ilmu pengetahuan dan juga pengalaman. Karena saya yakin kita kan juga manusia yang sama. Sekaligus ini kan ikut organisasi ya UKM penalaran dan kreativitas itu juga bisa tergolong di kesibukan juga seperti ada agenda prokernya sama tanggung jawab dilatih lagi. Terus juga bisa dibilang kalau dari saya sibuknya sebenarnya ingin perlombaan juga. Sebelum-sebelumnya itu sudah lomba beberapa kali, meskipun sering gagal, tapi Kak setidaknya bisa dibuat evaluasi lah ke depannya. Tapi untuk saat ini saya lebih fokus di organisasi dulu ya, karena sudah ada tanggung jawabnya, terus juga prokernya menyesuaikan. Jadi kayaknya perencanaan selanjutnya baru ingin mensibukkan diri di dalam perlombaan. Seperti itu, Talia. Wah, jadi kayak kalau dilihat-lihat ini Kak Elisa orangnya hektik banget ya teman-teman. Kayak dia tuh punya banyak kegiatan juga sekarang, tapi lebih fokus ke organisasi gitu ya Kak? Nah iya bener banget. Kalau dibilang hektik kayaknya semuanya yang ikut UKM terutamanya itu juga hektik. Soalnya pasti punya planning masing-masing lah perencanaan untuk selanjutnya mau ngapain gitu. Oh iya, bener banget sih. Terus aku mau tanya nih Kak, apa sih Kak motivasi terbesar yang Kakak punya sehingga Kakak tuh bisa menjalani berbagai kegiatan sekaligus dengan penuh tanggung jawab? Boleh kasih tahu Kak ke teman-teman juga? Soalnya aku juga kepo nih, apa sih motivasi Kakak gitu? Kalau ditanya perihal motivasi nih ya, itu pertama ingin mencari banyaknya pengalaman karena dari Mbak sendiri ya, saya itu memiliki prinsip dimulai dari organisasi, terutamanya itu membutuhkan sebuah pembelajaran. Nah, motivasinya benar-benar butuh belajar, sekaligus ingin menjalin relasi yang banyak, karena pengaruhnya itu pasti baik banget. Jadi kayak di dalam perkuliahan, itu kan bisa dibilang mengikuti beberapa organisasi. Pastinya harus menjalin interaksi dengan orang yang lainnya. Jadi bisa berkenalan juga, kayak prodi, teman prodi dan sebagainya. Itu menjadi motivasi menjalin relasi. Menjalin relasi karena apa? Karena melihat dari beberapa pengalaman kayak kalau kita memperbanyak relasi juga termasuk motivasi ya, itu pengaruhnya baik banget loh. Kayak dalam planningnya, contohnya ya kemarin mengikuti lomba, meskipun saya ulangi lagi sering gagal, tapi setidaknya buat pembelajaran. Terus motivasi selanjutnya mengikuti kegiatan yang dimana positif, produktif gitu, kayak UKM penalaran dan kreativitas. Kemarin kan ada tuh dari bidang kajian dan strategi, yaitu scientific journey. Nah, dari scientific journey aja, itu pengaruhnya baik banget loh. Jadi kan motivasi dimulai dari ingin mengikuti kegiatan yang positif untuk feedbacknya baik. Selanjutnya sebenarnya yang paling utama adalah untuk kedua orang tua dan juga pastinya keluarga, tidak lupa diri saya sendiri juga untuk bisa membantu kira-kira prospek kedepannya ini itu mau ngapain dan selanjutnya harus benar-benar diperhatikan seperti itu. Wah, motivasinya keren banget sih Kak, berawal dari menambah relasi, menambah banyak kegiatan positif, hingga kayak ingin membagikan orang tua, buat orang tua bangga, dan juga buat diri kita sendiri gitu ya Kak. Wah, keren banget sih motivasinya. Terus Kak, berbicara tentang waktu nih ya Kak,
kita kan tahu sendiri nih kalau banyak orang yang mengeluh kalau mereka tuh nggak pernah punya waktu yang cukup untuk mengerjakan pekerjaannya gitu. Menurut kakak sendiri, apa sih yang membuat mereka berpikir seperti itu? Nah, iya ya bener banget. Itu sebenarnya sedang saya rasakan juga nih ya. Kuncinya kayak gini. Ini membahas yang itu dulu ya. Jadi, bertanggung jawab itu kan penuh dengan ujian. Lalu juga ingin menyambung istilah carilah dan lakukan kegiatan sebanyak mungkin. Semakin tinggi pengalaman juga pastinya semakin tinggi ilmu pengetahuan. Itu Mbak dapat dari kakak kelas Mbak yang dimana menjadi motivator juga dan membicarakan bahwasanya kamu harus mencari, mohon maaf ini aku itu kan dulu dari HP, kamu harus mencari pengalaman yang banyak. Carilah dan juga lakukan kegiatan sebanyak mungkin. Karena dari situ, semakin tinggi pengalaman, semakin tinggi juga ilmu pengetahuan yang bakal kamu dapatkan. Nah, perihal yang ini tadi membicarakan gimana kalau mengeluh terhadap waktu ya. Sebenarnya Iya benar, saya benar. Nah, ya sebenarnya saya juga sedang merasakan kemungkinan besarnya selain pastinya banyak tugas mata kuliah, juga ada tugas organisasi. Nah, kalau dari saya nih ya, kan mengikuti beberapa organisasi. Dari awal nih, pas maba itu ikut UKM penalaran dan kreativitas. Itu menjadi utamanya ya. Lalu selanjutnya disusul ada organisasi dalam fakultas. Jadi saya tuh ikut BEM FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Karena sejatinya dari maba juga selain ingin di UKM, sudah memiliki prinsip atau kayak berjanji diri sendiri untuk selanjutnya saya harus di BEM FEB. Sebenarnya bukan berarti untuk mencari nama atau apa ya, bukan. Mungkin karena sudah dari sebelumnya kayak ada istilah prinsip di mana jangan menumpang hidup di organisasi, tetapi hidupilah organisasi. Dan itu berpengaruh juga ya. Tapi, ada tapinya. Dengan organisasi yang bisa dibilang ngerangkep, bahasa apa sih bahasa Indonesia itu kayak bergabung ke yang lain, bukan hanya satu aja, tapi sama yang lain, itu berpengaruhnya di dalam manajemen waktu. Dan itu sangat memerlukan banget gimana kita harus bisa mensugesti, gimana juga caranya mengontrol waktu biar kita bisa mengerjakan keduanya. Aku yakin itu sangat berat banget dan aku merasakan itu berat banget. Bahkan kemarin aku juga pernah nangis. Maksudnya aku lebih nangis seharusnya aku bisa bertanggung jawab di beberapa organisasi yang sudah aku ikuti. Nah, itu lagi ya, kembali ke niat dan juga sering banget harus melakukan kegiatannya ini ber apa sih bermaksud kayak setelah melakukan kegiatannya kamu bakal merasakan oh saya ternyata sudah berhasil melakukan kegiatan. Kilas baliknya berhubungan dengan kilas balik yang sebelumnya itu terasa penat, susah mengatur waktu dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi ke niat. Niat tanpa ada tindakan itu sama kayak lurus aja gitu. Bukan lurus sih, lebih bersifatnya kayak apa sih terombang-ambing lah. Ya, mohon maaf ya. Kayak terombang-ambing gitu karena ada berhubungan dengan pola pikir. Pola pikir kan sangat mempengaruhi kita, di mana istilah sugesti, mensugesti untuk mengupgrade, menganalisis kira-kira permasalahannya itu apa aja sih. Sekaligus kita juga dituntut kayak memahami emosi. Emang bisa dibilang manajemen waktu itu sebuah PR yang sangat berat, tapi lebih ke pinter-pinternya kita aja mengatur waktu meskipun kadangan nggak sesuai dengan targetan, tapi setidaknya kayak mengevaluasi lah seperti itu. Oke, makasih banyak nih Kak atas jawabannya. Tadi dijelaskan secara rinci ya, mulai dari pola pikir dan sugesti dan serta sebagainya. Jadi memang itu sangat berpengaruh besar terhadap kita, terhadap pola pikir teman-teman semuanya. Kalau kita tuh sebenarnya bisa, cuma kita terlalu mensugesti diri kita sendiri kalau kita nggak bisa ngelakuin hal itu. Nah, tadi kan kita bahas tentang orang yang banyak keluh nih Kak, kalau mereka nggak punya waktu yang cukup untuk mengerjakan pekerjaannya. Terus gimana pendapat Kakak tentang orang yang berpikir atau mengeluh kalau mereka tuh nggak punya waktu buat bersantai gitu. Jadi kayak mereka menunda-nunda pekerjaan atau malas itu kira-kira gimana Kak untuk mengatasi hal tersebut? Apakah harus dari mindsetnya atau dari habitnya yang belum dikembangkan dengan baik sejak awal atau bagaimana Kak? Gimana menurut Kakak? Nah iya Talia ini masuk banget, suka banget sama pertanyaannya dan kamu juga sudah mengatakan kira-kira dalam manajemen waktu tuh kayak gimana, setuju nih.
Bisa dibilang ya, sebenarnya pertanyaan ini tuh kembali lagi yang sedang aku rasakan. Bisa dibilang aku mungkin menjawab, iya, ingin menjawab. Pastinya semua orang memiliki alasan sendiri karena mengeluh dan lain sebagainya. Kita tidak bisa mengetahui isi hati seseorang karena kita kan diberikan mata untuk melihat, tapi kita tidak diberikan kekuatan untuk melihat isi hati seseorang. Jadi kan tidak bisa ya kita mengetahui prinsipnya mengeluh karena apa, meskipun secara umum bisa jadi banyak kegiatan dan sebagainya, tapi yang paling detailnya kita juga nggak tahu. Lalu selanjutnya, secara umum itu pasti mengikuti kegiatan yang seperti tadi bisa dibilang banyak, dan istilah self management menjadi PR juga nih. Sama aja ya, PR yang perlu diniatkan meskipun sangat berat karena menjadi seorang yang punya pengaturan waktu baik itu nggak mudah ya, karena sulit banget. Meskipun sudah ada niat, tapi nggak ada tindakan, kayak sama aja. Karena kemampuan mengatur diri sendiri kan berhubungan tuh di pikiran, lalu berhubungan juga perilaku, dan juga pastinya emosi. Karena memang kesehatan juga sangat perlu. Jadi di saat ada yang menunda, kayak saya ya, menunda sebentar ataupun lumayan rada lama, bisa jadi bukan berarti sebenarnya sedang malas. Hanya saja kita perlu kayak istirahat, perlu nge-refresh lah untuk meditasi. Kira-kira kita juga seharusnya tidur, kenapa kok nggak tidur? Bisa juga kan kayak nonton video apa kayak gitu. Lalu bisa dibilang rebahan itu juga boleh, karena tadi ada istilah problem pola pikir nggak sih ya kan? Iya, bener banget Kak, bener banget. Iya, ada. Nah, itu juga masuk banget bagian kayak analisis emosi seperti tadi, biar bisa mensugesti selanjutnya akan ada hikmahnya seperti apa sih setelah kita main capek-capean, kira-kira selanjutnya bakal ngapain. Kayak sekarang ya, hari ini aku juga gak menyangka kalau bakal podcast bareng sama Talia di Yum ini. Kan pastinya itu semua karena kita bisa mengolah pola pikir kalau sebelumnya itu terjadi sebuah hal yang berat. Bukan berarti kita hanya terperangkap di dalam itu saja. Karena kayak gini ya, sekarang itu kan banyak nih problem pola pikir, bisa dimulai dari bisa menerima tawaran ajakan. Kemarin dari saya kan menerima karena saya berpikir, oh ini podcast saling berpengaruhnya baik, memiliki feedback yang positif. Nah, juga bisa problemnya itu dari memprioritaskan organisasi dulu. Kadang orang yang sudah memegang jabatan, mohon maaf ini ya, tinggi, kadang yang terlalu orientasi utama organisasi, baru akademik di nomor dua kan, itu memicu banget namanya keteteran tugas dan memicu banget terhadap pola pikir. Soalnya itu berhubungan juga, semisal ada yang terjebak di lingkungan yang ya tidak baik lah ya, itu pasti kurang adanya support buat kita untuk bisa berkembang. Sama membicarakan habit. Habit itu kan kebiasaan, pastinya bisa berhubungan dengan pola pikir. Kalau menurut saya, bisa banget kayak jangan terlalu membiasakan menerima ajakan yang dimana tidak dapat mempengaruhi positif. Dan bisa banget kita mulai berani untuk menolak ajakan maupun tawaran. Bukan berarti nggak produktif ya, lebih kayak kita harus bisa menfilter kira-kira mana yang diambil, mana yang enggak. Dan juga jangan lupa, kesehatan itu adalah utama yang paling penting, dan juga kadang kita harus puasa dari sosial media nggak sih? Maksudnya kita membatasi gitu loh, itu juga berpengaruh sama habit. Dan kembali lagi, berhubungan dengan filter informasi juga perlu ditangani. Seperti itu, Talia. Oke, makasih banyak Kak Elisa. Tadi udah jelasin secara rinci ya kalau gimana sih untuk mengatasi hal tersebut tadi. Nah, aku mau tanya lagi nih Kak. Kan tadi Kakak udah ngejelasin kan tentang kayak pasti Kakak nggak punya apa, kayak menyisihkan waktu untuk beristirahat atau sekedar relaksasi dan sebagainya biar Kakak tuh bisa
menjalankan manajemen waktu lagi tuh dengan baik gitu. Nah, sejauh ini kira-kira gimana sih Kak kalau Kakak dalam mengatasi hal itu, kayak apakah Kakak main dengan teman atau sekedar rebahan atau Kakak milih untuk tidak begadang dan sebagainya? Karena kan pasti karena banyaknya pekerjaan dan tanggung jawab yang harus kita emban gitu, kayak Kakak ikut UKM, ikut BEM dan ikut apa namanya kuliah, pasti kan banyak banget hal yang bertabrakan. Itu gimana sih Kak cara Kakak untuk melakukan relaksasi atau kayak sekedar bersantai gitu? Terus gimana kayak caranya Kakak tuh mengerjakan tugas dengan selesai tapi nggak begadang tapi juga tetap menjaga kesehatan tuh gimana Kak? Aduh, sedikit complicated ya kalau bahas ini. Kira-kira gimana Kak cara Kakak bersantai gitu? Wow, wow, seru banget sih ini Talia, beneran seru banget soalnya berhubungan ya manajemen waktu sama itu berhubungan banget. Setuju dengan pertanyaannya. Alhamdulillah sih masih ada buat bersantai maupun kayak biasanya orang Jawa itu disebut layek-layek, bisa berarti juga rebahan itu masih bisa. Tapi meskipun nggak terlalu banyak, dianggap aja lah kayak signifikan sudah banyak. Sekaligus main sama temen tuh tetap. Dan seringnya emang di kampus sih ya. Meskipun sering di kampus, soalnya dari saya tuh tipe yang suka safari kampus lah. Kayak ke fakultas sendiri juga, ke fakultas hukum kayak gimana lagi ya biasanya FAD dan lain sebagainya itu sering banget ya karena tergolong tipe mahasiswa yang suka safari sih. Kalau rebahan juga ya alhamdulillah masih bisa meskipun kegiatannya banyak tapi setidaknya dianggap ya udahlah kita kembali lagi ke mensugesti kira-kira untuk selanjutnya meskipun banyak tugas dan lain sebagainya setidaknya kan istirahat itu perlu. Kayak kemarin kan saya juga ikut reboisasi pantai. Nah, reboisasi pantai ini memang bisa dibilang kegiatan yang dimana peduli terhadap isu lingkungan. Itu bisa banget buat refreshing. Strateginya memang cukup perlu ditambahkan lagi niatnya. Sama jangan lupa tindakannya. Jadi kayak begadang juga sering untuk mengerjakan tugas terutamanya tuh. Biasanya juga lihat MV atau video bisa dikatakan saya ini tergolong rada K-popers. Biasanya sih lihat kayak Oke. Aespa, Blackpink. Kalau boy band sih EXO sih EXO. Dan akhir-akhir ini lebih ke JKT48 itu yang lagu River sering banget aku putar berapa Hmm, kali, udah banyak banget karena artinya itu dalam banget loh. ya Mungkin bener pas Kak, bener bener bener. mungkin pas saya masih kecil tuh beranggapan itu kan Power Energy ya, Bu. Itu tahun berapa ya mulai rilisnya? Pokoknya antara saya pas SMP atau apa ya. Intinya pada saat sekarang ini mendengarkan lagu JKT48 yang River, ternyata artinya tuh dalam banget dan bermakna. Sampai pernah kemarin nangis beberapa kali, soalnya kalau didengerin sekaligus itu tuh ada rasa jiwa-jiwanya kita harus benar-benar semangat. Pokoknya liriknya tuh best banget lah. Jadi kayaknya kembali lagi meskipun sering begadang, tapi jangan terlalu sering. Kita bisa mengurangi biar nggak begadang, karena itu rasanya beda banget. Pernah juga beberapa kali Mbak terapkan di mana harus dikonsep jangan begadang atau tidur lebih dulu, lalu paginya pasti rasanya berbeda. Jadi kayaknya kita perlu mengubah tuh. Kita harus perlu manajemen waktu nih. Seperti itu. Oke, seru banget tadi penjelasan dari Kak Elisa ya, dari banyak banget yang udah Kakak jelasin. Sebisa mungkin Kakak masih menyempatkan waktu Kakak untuk merelaksasikan diri, kayak tadi safari ke kampus, atau liatin MV K-pop, dan juga dengerin lagu-lagu JKT48. Ya, aku setuju banget sih untuk masalah yang itu. Aku pribadi di umur sekarang juga ngerasain lagu JKT48 yang River tuh kerasa lebih kena artinya ke aku karena oh jadi artinya tuh emang bener-bener tentang kehidupan kita, kayak jangan nyerah dan terus berusaha sebaik kita meskipun hidup kita tuh gak selalu lancar gitu, dan itu emang the best banget sih. Terkadang kita bisa meluapkan perasaan kita atau menunjukkan ekspresi kita yang nggak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata dengan lagu tadi. Keren banget Kak Elisa. Oke, selanjutnya aku mau tanya nih Kak,
kan seperti yang kita tahu tadi, kita udah bahas tentang bagaimana sih manajemen waktu dengan baik, agar produktif, agar baik gitu. Nah, menurut kakak gimana sih kak supaya waktu yang kita punya itu bener-bener bisa bermanfaat buat kita gitu. Jadi kayak nggak terbuang sia-sia. Itu gimana sih kak menurut kakak? Boleh ceritain nggak? Iya, Talia, boleh banget. Harus diceritakan nih ya, perihal manfaatnya buat kita itu kayak gimana. Pasti bisa dibilang bermanfaat nih ya. Oh iya, ternyata Talia juga suka lagu JKT48 ya, River, sama banget. Beneran artinya, aduh ngena banget. Bener tuh, waktu yang Enak banget produktif. kak, banget banget. Nah, iya, iya, iya. Terkait menurut kakak pribadi ya, kalau benar-benar bermanfaat buat kita, waktu produktif itu sebenarnya bermanfaat banget. Waktu yang produktif buat kita kan bukan sebuah hal yang mudah. Soalnya kita kembali lagi, semua butuh niat. Meskipun kita sudah niat, kita sudah melakukan, ada satu yang belum dilakukan, pasti sudah dibilang kita masih belum bisa komitmen secara penuh. Nah, biar bisa berkomitmen, bermanfaatnya juga kegiatan produktif itu bisa dimulai dari kayak ngelis atau to the list kira-kira hari Minggu ini mau ngapain aja yang harus diselesaikan juga apa saja seterusnya sampai seterusnya. Lalu bisa juga menerapkan itu menjadi sebuah kebiasaan. Jadi bukan hanya akhir-akhir ini saja, bisa dibilang harus berkelanjutan sih ya. Memang saya udah menerapkan, tapi kalau komitmen itu kadang perlu diuji ya. Seperti itu, seperti lagu River ya. Terus juga manfaatnya itu kalau kita memiliki waktu produktif, jangan lupa manfaatnya banyak banget kayak relasi pertemanan dan juga bisa memperoleh ilmu pengetahuan yang baru. Tapi ingat, jangan lupa jaga kesehatan. Karena pernah karena kegiatan di mana tidurnya tuh sebentar, belum juga ada tugas mata kuliah yang harus benar-benar diselesaikan, diimbangi dengan organisasi. Nah, lalu selanjutnya itu langsung jatuh sakit sampai dilarikan ke klinik kampus, klinik UPN Veteran Jawa Timur, dan juga bermanfaatnya kita pastinya bisa menerima informasi yang pengaruhnya positif dan bisa kita gunakan untuk mengevaluasi diri kita juga dan kuncinya jangan terlalu dimasukkan hati semisal ada informasi yang buruk atau tidak mengenakan. Pokoknya jangan lupa tetap mensugesti positif saja ke diri kita sama itu tadi pengaruhnya bisa banyak teman juga kalau lingkungannya positif ya pasti kita bisa bersama-sama mengaji permasalahannya itu apa dan juga kita harus dituntun agar lebih bersyukur lagi karena bisa memiliki ruang lingkup pertemanan yang baik, ruang lingkup organisasi atau apapun itu yang baik dan juga yang utamanya tuh orang tua dan keluarga juga wajib diutamakan karena bisa ini berdampak buat saran dan masukan kita karena kita saat melakukan kegiatan dari pihak orang tua sama keluarga juga harus tahu tuh dan pastinya berhubungan kita harus memiliki pemikiran yang terbuka. Nah, itu kalau kita sudah berani produktif, kita sudah berani melangkah meskipun banyak hambatan dan tantangan di saat kita melangkah, justru melangkah itu yang paling tepat. Karena dengan memiliki pemikiran yang terbuka, mau banget menerima saran dan masukan dan bisa banget berhubungan tidak terlalu gegabah saat mengambilan keputusan tuh. Jadi kayak perlu difikirkan nih jangka pendeknya gimana, jangka menengah atau jangka panjangnya dan pasti harus ini biasanya tuh apa sih? Biasanya mempertimbangkan lah ya, mempertimbangkan segala resiko yang kemungkinan bisa hadir di selanjutnya. Nah, dari kegiatan produktif kita kayak dituntun kalau kita sudah melakukan hal ini, terus mau melakukan apa lagi ya? Kalau aku melakukan hal kemudian dengan memilih A, tidak memilih B, itu resikonya seperti apa? Nah, kayak benar-benar harus menganalisis lah. Seperti itu, Talia. Oke, makasih banyak atas jawabannya nih Kak Elisa. Oke, tadi kan Kak Elisa udah bahas tentang membuat catatan isi kegiatan gitu kan, kayak to-do list gitu. Nah, yang akan kita lakukan setiap hari. Itu menurut Kakak gimana sih caranya biar to-do list itu menjadi efektif untuk manajemen waktu kita, Kak? Karena kan kadang ada nih beberapa orang yang kayak buat to-do list sih buat, tapi nggak dilakuin gitu kayak
Yalah, nggak deh nanti. Jadi kayak gimana sih Kak caranya biar kita konsisten sama semua daftar yang udah kita bikin gitu. Gimana caranya Kak? Boleh kasih tahu nggak Kak? Iya, jadi itu yang sedang kakak alami juga. Kemarin juga sempat berhenti, lalu dilanjutkan lagi. Benar ya, komitmen adalah tanggung jawab yang besar. Dan aku setuju pernyataannya, itu bisa dibilang sangat efektif. Kalau beserta kayak jamnya juga, tapi pernah aku bikin list-listannya berserta dengan jamnya. Tapi kamu mengetahui sendiri kan ya, gimana Indonesia ini dalam budayanya. Kalau membicarakan budaya itu banyak banget, adat istiadat juga banyak banget. Tapi kalau berhubungan dengan ketepatan waktu, bisa dibilang rada ngaret ya. Semuanya apa-apa rada ngaret. Itu nggak tahu nih ya, ciri khas Indonesia, tapi kayaknya kita sebagai generasi muda bisa merubah tuh. Jadi kayak gini, bisa dibilang efektif kalau kita itu bisa tahu terkait manajemen waktu dalam mengupgrade, maaf, upgrade ya, upgrade habit kita yang perlu melakukan seperti list di kertas, bisa juga di handphone, maupun bisa di laptop juga, intinya untuk targetannya. Jadi targetan, oh iya, targetan harian, bulan maupun tahun itu juga bisa berpengaruh banget buat visi, misi untuk selanjutnya memiliki tujuan yang jelas gitu. Nah, selanjutnya membaca rutin apa yang sudah kita list. Nah, itu salah satunya ya. Kunci utamanya kalau kita mau efektif, ya pertama kita harus bisa melatih diri dalam hal membaca. Bukan hanya membaca list-listan kita saja nih ya, tapi membaca buku, cuman entah itu 15 menit doang, atau 30 menit doang, itu sangat berguna banget, karena bisa dapat ilmu pengetahuan, dan juga pastinya untuk selanjutnya, semoga kita bisa mengimplementasikan. Kayak gitu sih. Semua butuh niat. Dan kembali lagi, ada hubungannya dengan membaca. Kalau kita sudah bisa membaca rutin terkait list-listan kita juga bisa membaca buku dan lain sebagainya, itu mengingat untuk diri kita harus ngapain dan juga meningkatkan kemampuan. Kayak gitu, Talia. Oke, makasih Kak Elisa. Berarti yang paling penting itu adalah kita harus komitmen dan kita harus banyak mencoba belajar baca buku gitu Kak. Karena jadi kita tuh ketika kita udah baca buku, kita jadi terbiasa untuk membaca to-do list kita dan gak malas gitu ya Kak. Jadi kita bisa menjalankan apa yang sudah kita buat gitu. Oke, makasih banyak Kak Elisa atas tips and triknya. Oke nih Kak, sekarang aku mau tanya. Jadi kalau kasusnya kayak gini gimana ya Kak menurut Kakak? Kalau misalnya kita tuh udah bertekad untuk mengelola waktu kita dengan baik tapi lingkungan kita tuh nggak mendukung itu Kak, kayak misalnya teman-temannya atau keluarganya atau sebagainya yang membuat kita tidak menjadi produktif dan tidak bisa memanajemen waktu dengan baik. Itu gimana Kak solusinya menurut Kakak? Iya, iya, benar-benar, Talia. Itu adalah pernyataan atau pertanyaan yang sangat tepat dan bagus juga. Studi kasus tersebut tuh sangat banyak. Jikalau melihat kembali, kita hidup atau kita berada di sebuah komunitas, organisasi, dan lain sebagainya, pasti ada beberapa sifat kita yang berbeda, tergantung dari budayanya organisasi tersebut. Gini, gimana kakak itu pernah berbicara sama yang bisa dibilang memiliki jabatan tinggi di ruang lingkup organisasi nih ya, luar dari UKM maksudnya. Ada lagi, kita itu bisa memunculkan dua sifat, introvert dan extrovert, tergantung saja dengan budayanya. Nah, kalau kita sudah memunculkan sifatnya yang introvert, berarti kan pengaruhnya atau feedbacknya masih kurang baik ya. Tergolong dari budayanya seperti apa juga. Terus juga ada hubungannya sama tanggung jawab. Jadi bisa diselesaikan sampai tuntas meskipun kita berada di lingkungan yang tidak produktif, di lingkungan yang bukan berarti kayak bener-bener buruk banget, bisa dibilang ada yang rada buruk, ada yang buruk, ada yang menghambat kita berkembang. Nah, kembali lagi, kita harus bisa pertama bertanggung jawab. Jikalau kita sudah memilih, contohnya, memilih komunitas A, kita awal sudah mendaftar, kita sudah diterima, dan yang lain juga ada yang nggak diterima. Kita yang diterima. Pada saat kita masuk di komunitasnya, kaget, kenapa ruang lingkup budayanya seperti ini? Kok kenapa menghambat banget untuk aku berkembang selanjutnya? Kok tidak bisa mengerti diriku sih? Bukan berarti
aku ini orang sok sibuk atau kayak gimana gitu, tapi ada alasannya. Setiap orang kan ada alasannya ya, meskipun sudah bercerita panjang lebar, tapi tidak diterima dengan baik, itu kan pengaruhnya bisa dibilang buruk lah ya. Karena seharusnya saat mengerti, itu harus ada, bisa diungkapkan kayak dispensasi lah ya, sebagai sebuah wujud peduli. Kalau tidak dikasih hal tersebut, berarti bisa dibilang itu ruang lingkupnya memang benar-benar tidak baik. Tapi kalau kita tetap ingin bertanggung jawab, ya udah diselesaikan dulu sampai tuntas. Lalu ingat, setelah pergantian selanjutnya, jangan tetap diteruskan. Soalnya kayak gini, pernah kayak kemarin, ada temen kakak cerita, di mana dia bergabung di organisasi. Lalu itu diterima pada saat masuk, ternyata konteksnya ini tidak berpengaruh baik. Padahal dia sudah mencoba baik, tapi selalu, mohon maaf nih ya, mohon maaf, direndahkan. Berarti yang salah siapa? Kan kembali lagi, manusia mempunyai dua sifat, introvert dan extrovert, tergantung orang memperlakukannya. Nah, kalau cuma introvert doang, berarti otomatis itu pengaruhnya buruk kan? Tapi kembali lagi, kalau kita sudah niat, kalau kita mau bertanggung jawab, kita keluar dengan tepuk tangan, kita keluar dari lingkungan tersebut dengan apresiasi yang lainnya, maka kita harus bisa bertanggung jawab, menuntaskan sampai selesai, dan untuk periode selanjutnya jangan dilanjutkan lagi. Kayak gitu ya. Pokoknya harus bisa menunjukkan kalau pemikiran yang mereka pikirkan dan mereka lakukan, atau mereka dengan semisal ya kita berada di ruang lingkup organisasi yang pengaruhnya buruk, kita itu selalu diperlakukan kayak tidak adil, ya udah kita sugesti saja ke hal yang kebaikan, yakin aja untuk selanjutnya aku nggak bakal kok di sini terus. Baiklah, aku akan benar-benar menunjukkan kelebihan dari yang dipunya. Dan juga kita tidak hanya di lingkungan itu saja, berhak banget harus keluar dan juga harus melakukan niat agar bisa mendapatkan apresiasi dari yang lain. Karena yang lain yang dulu menganggap bahwasanya kita rendah, sejatinya yang pikirkan mereka itu salah. Kita bukan rendah, cuman kurang adanya interaksi saja. Nah, kita bisa melanjutkan ya. Pokoknya kalau menfilter informasi itu setidaknya yang baik-baik, yang buruk-buruk nggak apa-apa, kita terima aja dan sebagai evaluasi buat diri kita. Seperti itu. Oke, makasih banyak Kak atas penjelasannya. Itu bakal membantu banget sih buat teman-teman Sobat Nalar untuk mengatasi hal tersebut. Karena pasti banyak banget sih Kak teman-teman yang ngerasain hal itu. Karena sejujurnya saya juga pernah ngerasain hal itu. Kayak saya ingin produktif, ingin manajemen waktu dengan baik, tapi lingkungan tidak terlalu mendukung. Tapi karena solusi yang kakak berikan tadi, itu sangat membantu banget dan bisa membuka mindset saya untuk mencoba keluar dari lingkungan yang memang tidak pantas untuk saya tinggali gitu. Oke, terakhir nih Kak. Boleh dong Kak kasih sarannya buat kita semua mahasiswa yang sering kali lalai terhadap waktu dan merasa terus kekurangan waktu. Boleh Kak kasih sarannya biar kita semangat untuk lebih produktif lagi gitu. Boleh Kak, silakan. Nah, iya, boleh banget ya. Semoga membantu lah ya. Terus sama yang barusan tadi ya, pertanyaan sekaligus studi kasusnya. Pokoknya ingat, kita bebas menyuarakan pilihan kita, meskipun berada di lingkungan yang kurang baik, tapi ada waktunya kita keluar dengan menunjukkan bahwasanya apa yang mereka pikirkan itu salah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa dianggap remeh dulu, tapi ingat, untuk kedepannya kita bukan hanya di itu saja kok, ada hal yang lain yang sedang menunggu. Jadi bisa dibilang kalau ngerti lingkungannya kayak gitu, ya udah untuk selanjutnya, periode selanjutnya jangan diteruskan kayak gitu. Nah, kalau sarannya pokoknya yang pertama, seperti pembahasan tadi, ada di mana harus menganalisis masalah. Jadi dari semua informasi kita analisis tuh, dari internal maupun eksternal, bisa buat analisisnya dan menerima informasinya itu. Kalau buruk ya nggak apa-apa, kita terima aja, bukan berarti kayak langsung down gitu loh ya. Lalu yang kedua, bisa memotivasi diri dengan harus ada rencana selanjutnya mau ngapain, lalu selanjutnya ingin mencapai goal yang apa, dan juga mana dulu nih yang harus dikerjakan. Maka sekarang kita juga harus mempersiapkan dan harus melakukan, karena niat itu
tergantung dari tindakan sih. Meskipun niatnya tuh sudah melampaui batas hingga ke galaksi Bima Sakti, kalau nggak ada tindakan ya percuma saja. Yang ketiga, bisa banget seperti yang tadi juga berhubungan, kita bisa menolak ajakan yang kurang bermanfaat. Kita harus lebih berani lagi mengambil tindakan. Jadi jangan mau-mau saja, karena tidak semua ajakan kegiatan itu pengaruhnya positif. Nah, tadi udah yang ketiga dah. Yang keempat, itu harus berani melangkah, berani sukses. Kalau sudah berani melangkah, pasti sudah mau sukses. Jadi memulai adalah sebuah hal yang berat, tapi sangat penting. Lalu lanjut ke 5, jangan lupa kembali kayak tadi ya, sebenarnya kayak ya udah lebih ditingkatkan lagi saja, berani bilang tidak dan juga harus berani meninggalkan lingkungan kurang baik. Meskipun lingkungannya itu ruang lingkupnya besar, tapi pengaruhnya nggak baik, ya harus otomatis selanjutnya kalau kita sudah mengerjakan semuanya sesuai dengan tanggung jawab sampai tuntas tuh, ya udah ditinggalin untuk periode selanjutnya. Nah, lalu yang keenam, sekarang yang keenam mungkin bisa membuat rencana harian, dimulai dari yang sederhana dulu lah ya. Terus kalau dimulai dari sederhana dulu, pasti nanti akan terlatih dengan sendirinya dan juga harus mau meningkatkan. Kayak rencananya hariannya, lalu berujung ke rencana mingguan, bulanan, sampai tahun dan selanjutnya. Selanjutnya itu barusan ke-6, berarti ke-7, belajar dari yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi itu dibuat evaluasi saja untuk hari ini dan selanjutnya. Lalu selanjutnya yang ke-8, jangan terlalu memaksakan diri ya untuk menjadi perfeksionis. Itu nggak baik. Memang baik, ada sisi baiknya, ada sisi negatifnya. Sisi baiknya itu ya pasti kita manfaatnya banyak. Kalau yang negatif lebih ke kalau kita sudah perfeksionis tapi nggak enjoy, kan tetap aja. Yang ke-9 nih, yang ke-9 pokoknya 10 aja nih ya. Yang ke-9 bisa memperluas relasi lebih banyak lagi dalam pergaulan, pertemanan, organisasi, dan lain sebagainya yang baik. Karena kemarin saya juga bicara dengan kakak tingkat, membicarakan perbedaan mahasiswa saat menjadi mahasiswa dan perkuliahan itu sangat berbeda jauh. Jadi kita kayak dibimbing harus organisasi itu penting. Kita tuh jangan menjadi mahasiswa yang kupu-kupu atau pulang pergilah, intinya kayak ke kampus terus balik kampus pulang kayak gitu, jangan. Mendingan melakukan hal yang positif lainnya seperti mengikuti ajang perlombaan dan lain sebagainya kayak gitu. Sama yang terakhir nih yang ke-10, jangan gampang down, karena biasanya kalau sering down itu bukan berarti gampang jatuh sakit ya. Ya kita semoga sehat semua. Maksudnya down di sini berarti semisal nih ada informasi yang kita terima buruk, ada orang lain memperlakukan kita dengan tidak baik. Karena pada saat kita diberi tugas, karena kita kurangnya manajemen waktu, ada tugas yang lain yang menumpuk banyak, terus orang lain itu memberikan nasihatnya, tapi saran kritikannya tuh lebih ke mengkritik. Nah, kadang kan bisa ngedownkan gitu loh ya. Ya udah, kita lebih bersifat sekarang terbuka bebas saja, sama mensugesti, dan harus bisa manajemen waktu lagi sih, terutamanya self management. Kayak gitu sih Talia, mungkin dari saya segitu dulu ya, mohon maaf kalau masih kurang karena juga butuh belajar. Oke, gak apa-apa Kak. Makasih banyak atas sarannya. Tadi dikasih 10 poin saran ya teman-teman. Semoga saran yang Kakak Elisa berikan tadi bisa tersampaikan dengan baik ke teman-teman yang mendengarkan, ke Sobat Nalar, sehingga bisa memberikan manfaat yang baik gitu. Makasih banyak Kak. Dan gak terasa nih teman-teman Sobat Nalar, kita sudah berada di penghujung podcast. Terima kasih untuk Kak Elisa yang sudah meluangkan waktunya sebagai pembicara di podcast Bimatif ini episode ke-13. Dan terima kasih juga kepada Sobat Nalar yang sudah aktif mendengarkan podcast hingga akhir. Saya Talenanda Faiza Aristi, mohon undur diri, sampai bertemu di podcast Bimatif selanjutnya. Dadah!